Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas KJ 006 yang akan menampilkan sebuah video tentang sistem transportasi darat. Dan kami beranggotakan saya sendiri, Revina Putri Maharani dengan NIM 202303111296. Saya Pina Apriana dengan NIM 202303111313. Saya Usman Faramadana dengan NIM 2023-03-11-288. Dan saya adalah Septi Kurniatin dengan NIM 2023-03-11-273. Selanjutnya, Simak video kami. Dadah. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem transportasi darat atau biasa disebut dengan sistem peredaran darah. Sistem sirkulasi itu dibangun oleh darah. Sebagian medium transportasinya itu tempat bahan-bahan yang disalurkan atau dilarutkan dan diendapkan. Nah, pembuluh darah yang berfungsi sebagai saluran untuk mengarahkan dan mendistribusikan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan mengembalikannya kembali ke jantung. Dan jantung yang berfungsi untuk memompa darah itu agar mengalir ke seluruh jaringan. Sistem sirkulasi itu berperan dalam homeostasis dengan berfungsi sebagai sistem transportasi tubuh dengan mengangkut oksigen, karbon dioksida, zat-zat sisa, elektrolit, nutrisi, dan hormon dari suatu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lainnya. Selanjutnya itu ada darah. Secara historis, banyak budaya di seluruh dunia itu baik kuno maupun modern meyakini kemagisan darah. Darah itu dianggap sebagai esensi kehidupan. Karena hilangnya darah yang tidak terkendali itu dapat mengakibatkan kematian. Dari zaman dahulu, orang-orang itu telah melihat darah sebagai penyebab adanya kehidupan, di mana gladiator Romawi itu meminimum darah karena menganggap darah itu memiliki kekuatan vital yang bisa membentengi diri dari pertempuran. Darah juga dikaitkan dalam menentukan karakter dan emosi. Orang dari keturunan bangsawan itu digambarkan sebagai darah biru, sedangkan penjahat itu dianggap memiliki darah buruk. Dikatakan juga bahwa kemarahan itu menyebabkan darah mendidih. Bahkan saat ini kita itu menjadi khawatir ketika kita menemukan diri kita berdarah, dan dampak emosional dari darah itu sudah cukup untuk membuat banyak orang pingsan saat melihatnya. Dan darah itu melakukan banyak fungsi penting untuk kehidupan dan dapat mengungkapkan banyak tentang kesehatan kita. Darah itu adalah jenis jaringan ikat terdiri atas sel-sel, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit yang terendam pada cairan kompleks plasma. Nah, darah ini membentuk sekitar 8% dari berat total tubuh. Itu pergerakan konstan dan sewaktu mengalir dalam pembuluh darah menyebabkan unsur-unsur sel tersebar merata di dalam plasma. Dan di sini juga ada fungsi dan komponen darah. Fungsi darah itu masuk ke dalam 3 kategori, yaitu transportasi, pertahanan, dan regulasi yang akan dibahas oleh saya. Yang pertama, darah itu adalah media transportasi utama yang mengangkut gas, nutrisi, dan produk limbah. Oksigen dari paru-paru itu diangkat darah dan didistribusikan ke sel-sel. Nah, karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel-sel itu diangkut ke paru-paru untuk dibuang setiap kali kita menghembuskan nafas. Darah juga mengangkut produk-produk limbah lain seperti kelebihan nitrogen yang dibawa ke ginjal untuk dieliminasi. Selain itu, darah itu mengambil nutrisi dari saluran pencernaan untuk dikirimkan ke sel-sel. Selain transportasi nutrisi dan limbah, arah mengangkut hormon yang diekspresikan itu berbagai organ ke dalam pembuluh darah untuk disampaikan ke jaringan.
Banyak juga zat yang diproduksi itu di salah satu bagian tubuh dan diangkut ke bagian lain untuk dimodifikasi. Nah, sebagai contohnya itu ada prekursor vitamin D yang diproduksi di kulit dan diangkut oleh darah ke hati dan kemudian ke ginjal untuk diproses menjadi vitamin D aktif. Nah, vitamin D aktif itu nanti diangkut ke darah, ke usus kecil untuk membantu penyerapan kalsium. Contoh lainnya itu ada asam laktat yang dihasilkan oleh otot rangka selama respirasi anaerob. Darah itu membawa asam laktat ke hati yang akan diubah menjadi glukosa. Yang kedua, itu ada darah berperan dalam menjaga pertahanan tubuh dari invasi patogen dan menjaga dari kehilangan darah. Nah, sel darah putih itu tertentu mampu menghancurkan patogen dan cara fagositosis. Sel darah putih lainnya itu memproduksi dan mengeluarkan antibodi. Nah, antibodi itu protein yang akan bergabung dengan patogen tertentu untuk dinonaktifkan. Nah, patogen yang dinonaktifkan ini kemudian dihancurkan oleh sel-sel darah putih fagosit. Patogen yang dinonaktifkan itu kemudian dihancurkan oleh sel-sel darah putih fagosit, dan ketika kita cedera terjadi terhadap kehilangan darah dan pembekuan darah itu melibatkan trombosit dan beberapa protein seperti trombosit dan fibrinogen. Tanpa pembekuan darah kita bisa mati kehabisan darah sekalipun dari luka yang kecil. Nah, yang ketiga itu darah memiliki fungsi regulasi dan memainkan peran penting dalam homeostasis. Darah membantu mengatur suhu tubuh dengan mengambil panas sebagian besar dan otot yang aktif dan dibawa ke seluruh tubuh. Nah, jika tubuh terlalu hangat, darah itu diangkut ke pembuluh darah yang melebar di kulit. Nah, panas akan menyebar ke lingkungan dan tubuh mendingin kembali ke suhu normal. Bagian cair dari darah atau plasma itu mengandung garam terlarut dan protein. Nah, zat terlarut ini menciptakan tekanan osmotik darah. Dengan cara ini, darah berperan dalam membantu menjaga keseimbangan dan buffer darah. Bahan kimia tubuh yang menstabilkan pH darah itu mengatur keseimbangan asam-asam tubuh dan tetap pada pH yang relatif konstan, yaitu 74. Lalu ada komposisi darah. Darah adalah jaringan, dan seperti jaringan apapun itu mengandung sel dan fragmen. Sel secara kolektif, sel-sel dan fragmen itu sel disebut elemen padat, dan sel fragmen sel tersuspensi itu dalam cairan yang disebut plasma. Oleh karena itu, darah diklasifikasikan sebagai jaringan ikat cair. Elemen padat pada darah adalah sel darah merah atau eritrosit, dan sel darah putih yaitu leukosit, dan keping darah yaitu trombosit. Bagian ini diproduksi di sumsum tulang merah yang dapat ditemukan di bagian besar tulang anak, tetapi hanya dalam tulang tertentu pada orang dewasa. Nah, yang kedua itu ada plasma. Jika sampel darah disentrifugasi, terlihat pada bagian teratas cairan itu berwarna kuning pucat dan volumenya itu sekitar 55% dari volume total. Cairan tersebut itu dinamakan plasma, dan plasma adalah media transportasi bagi sel-sel darah dan trombosit. Sekitar 90% dari plasma adalah air. Sisanya bagian yang terlalu itu meliputi protein, hormon, dan lebih dari 100 molekul berukuran kecil. Itu termasuk asam amino, lemak, karbohidrat, vitamin, dan berbagai produk limbah, metabolisme, dan ion. Kelompok terbesar zat terlarut itu adalah plasma, terdiri dari protein plasma yang melayani berbagai fungsi, dan protein plasma itu penting dalam albumin, globulin, dan protein pembekuan yaitu fibrinogen. Hampir 2/3 dari protein plasma adalah albumin, yang terutama berfungsi untuk menjaga keseimbangan air agar sesuai.
antara darah dan cairan interstital. Diproduksinya itu di hati, dan albumin juga mengikat molekul tertentu seperti bilirubin dan asam lemak. Dan obat-obatan itu seperti penisilin dan membantu transportasi mereka itu dalam darah globulin, yaitu ada alfa, beta, dan gamma. Adalah kelompok protein yang mengangkut berbagai zat dalam darah. Banyak beta globin itu mengikat lipid atau lemak, molekul seperti kolesterol, dan ketika protein menempel ke salah satu molekul-molekul ini, itu menciptakan sebuah kompleks yang disebut lipoprotein. Dua lipoprotein itu penting adalah low density lipoprotein dan high density lipoprotein. LDL itu kadang-kadang disebut kolesterol jahat karena jika keadaannya dalam darah tinggi, itu bisa dikaitkan dengan peningkatan resiko masalah kesehatan jantung. Nah, tingginya kadar HDL sering menunjukkan risiko lebih rendah terhadap penyakit, yaitu kardiovaskular. Nah, pada gamma globulin itu berfungsi sebagai bagian dari sistem pertahanan tubuh yang membantu melindungi terhadap infeksi dan penyakit. Protein pembekuan itu seperti fibrinogen itu memainkan peran penting dalam proses pembekuan darah. Pembekuan darah itu meminimalkan kehilangan darah dan membantu mempertahankan homeostasi setelah cedera. Selain molekul lain termasuk ion, juga disebut elektrolit, hormon, nutrisi, produk-produk limbah, dan gas. Nah, elektrolit seperti natrium dan kalium itu berkontribusi pada pengendalian fungsi sel dan volume sel. Hormon yang dikeluarkan kelenjar endokrin itu mengangkut informasi ke seluruh tubuh. Nutrisi seperti karbohidrat, asam amino, vitamin, dan zat-zat yang lain itu diserap dari saluran pencernaan atau diproduksi oleh reaksi metabolisme sel. Produk limbah dalam plasma itu juga termasuk karbon dioksida dan asam laktat. Gas larut dalam plasma adalah oksigen yang penting untuk metabolisme dan karbohidrat yang merupakan produk sisa metabolisme. Selanjutnya itu ada komposisi plasma dan fungsinya. Di sini ada protein plasma dan albumin yang berfungsi turut bertanggung jawab terhadap viskositas darah dan tekanan osmotik, bertindak sebagai penyangga, mengangkut asam lemak, bilirubin bebas, dan hormon tiroid. Lalu ada globulin alfa yang berfungsi untuk melindungi jaringan dari kerusakan oleh peradangan. Alfa 1 antitrypsin yang mengangkut hormon tiroid, itu mengangkut hormon tiroid. Lalu ada kortison yang berfungsi untuk melindungi jaringan dari kerusakan oleh peradangan, lalu mengangkut hormon tiroid, kortisol, dan testosteron dan estrogen. Lalu untuk mengangkat lipid, mengonversi besi Fe+ dan menjadi Fe2, dan mengangkut hemoglobin yang dilepaskan dari sel-sel darah merah yang rusak. Lalu ada beta yang berfungsi untuk mengangkut besi, mengangkut lipid, terutama kolesterol dalam LDL terlibat dalam imunitas. Lalu ada gamma yang berfungsi untuk terlibat dalam imunitas. Sebagian besar antibodi adalah gamma, tetapi beberapa alfa dan beta globin. Lalu ada fibrinogen, yaitu berfungsi untuk pembekuan darah. Lalu ada ion, sodium, potasium, kalsium, magnesium, klorida, besi, fosfat, hidrogen, hidroksida, dan bikarbonat yang berfungsi untuk terlibat dalam osmosis, potensial membran, dan keseimbangan asam basa. Lalu ada nutrisi. Nutrisi ada glukosa, asam amino, trigliserol, kolesterol, yang berfungsi untuk sumber energi dan membangun molekul kompleks. Lalu ada vitamin
yang berfungsi untuk meningkatkan aktivitas enzim. Yang ketiga ada sel darah merah atau eritrosit. Sel-sel darah yang paling banyak adalah sel-sel darah merah atau eritrosit dengan persentase sekitar 99,9% dari seluruh elemen padat darah. Dalam darah, jumlah eritrosit itu sekitar 700 kali lebih banyak dibandingkan sel-sel darah putih atau leukosit dan 17 kali lebih banyak dari keping darah atau trombosit. Nah, setiap laki-laki dewasa itu dalam 1 mikroliter atau 1 mm kubik darahnya itu mengandung sekitar 4,5 sampai 6,3 juta eritrosit, sedangkan perempuan dewasa itu mengandung 4,2 sampai 5,5 juta eritrosit. Jumlah eritrosit yang lebih tinggi pada laki-laki karena laki-laki itu memiliki tingkat metabolisme yang lebih tinggi daripada perempuan dan konsentrasi eritrosit yang lebih besar diperlukan untuk menyediakan oksigen yang dibutuhkan untuk metabolisme sel-sel. Setetes darah mengandung sekitar 260 juta eritrosit dan rata-rata darah orang dewasa itu mengandung 25 triliun eritrosit. Jumlah eritrosit itu sekitar 1/3 dari keseluruhan jumlah sel yang terdapat dalam tubuh manusia. Lalu ada struktur eritrosit yang normal itu berbentuk cakram atau piringan yang dibagi tengah kedua sisinya mencekung atau bikonkav dengan diameter itu sekitar 7,5 pm. Bentuk bikonkav itu memberikan keuntungan yaitu menjadikan eritrosit memiliki permukaan yang lebih luas bagi difusi oksigen dibandingkan dengan bentuk bulat datar dengan ukuran yang sama, dan membuat pergerakan gas ke dalam dan keluar sel berlangsung lebih cepat. Selain eritrosit juga bersifat fleksibel, sehingga memungkinkan eritrosit itu berjalan melalui kapiler yang sempit dan berkelok-kelok untuk menyampaikan oksigen ke jaringan tanpa mengalami kerusakan. Diameter eritrosit dalam keadaan normal biasanya itu sekitar 7,5 sampai 8 pm yang mampu mengalami deformasi pada saat melalui kapiler yang bahkan berdiameter 3 mikrometer eritrosit. Eritrosit itu tidak memiliki inti atau organel yang lain. Sepertiga isi eritrosit adalah hemoglobin atau pigmen merah. Kandungan hemoglobin dalam eritrosit inilah yang menjadikan darah berwarna merah. Dalam satu eritrosit mengandung sekitar 280 juta molekul hemoglobin. Isi sel darah merah lainnya termasuk lipid, adenosin trifosfat atau ATP, dan enzim karbonat anhidrat. Eritrosit itu memiliki dua fungsi utama, yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru dan mengedarkannya ke jaringan yang lain. Eritrosit juga mengangkat karbon dioksida dari jaringan untuk dibawa ke paru-paru. Pengangkutan gas dalam eritrosit dilakukan oleh hemoglobin. Hemoglobin itu terdiri atas dua bagian, yaitu globin suatu protein polipeptida yang sangat berlipat-lipat dan gugus nitrogenasa non-protein mengandung besi yang dikenal sebagai hem atau heme, yang masing-masing terikat pada satu polipeptida. Setiap atom besi dapat berikat secara reversibel dengan satu molekul oksigen. Dengan demikian, setiap molekul hemoglobin dapat mengangkut 4 oksigen. Karena oksigen kurang larut dalam darah, 98,5% oksigen yang diangkut dalam darah itu terikat pada Hb. Ketika darah mengalir melalui paru-paru, oksigen berdifusi dari ruang udara di paru-paru ke dalam darah. Nah, oksigen itu memasuki eritrosit dan bergabung dengan hemoglobin membentuk oksihemoglobin atau Hb0 yang memberikan warna merah terang. Nah, untuk darah, setelah melepas oksigen dari oksihemoglobin ke sel-sel tubuh, darah yang melepas oksigennya dan membawa sejumlah kecil karbon dioksida dari sel-sel tubuh kembali ke paru-paru untuk melepaskan karbon dioksida.
Deoksihemoglobin memberikan warna merah gelap atau warna kebiruan untuk darah. Selain mengangkut oksigen, Hb juga dapat memberikan dengan karbon dioksida bagian ion hidrogen asam atau H+ dari asam karbonat terionisasi yang bentuk dari CO pada tingkat jaringan. Nah, enzim karbonat anhidrase berperan penting dalam mengangkut CO. Enzim ini mengkatalisis reaksi kunci yang akhirnya menyebabkan perubahan karbon dioksida dan hasil metabolisme itu menjadi ion bikarbonat atau HCO, yaitu bentuk utama transportasi karbon dioksida dalam darah. Dengan demikian, eritrosit ikut serta dalam pengangkutan karbon dioksida melalui dua cara, melalui Hb dan konversal ke HCO oleh karbonat anhidrase. Lalu ada siklus hidup eritrosit. Untuk eritrosit pendek tanpa DNA dan RNA, eritrosit tidak dapat membentuk protein untuk memperbaiki sel, pertumbuhan, pembelahan, dan pembaruan pasokan enzim. Puska-eritrosit hanya mampu bertahan selama 120 hari, setara rentang waktu 1 bulan. Nah, eritrosit itu pengembara sekitar 700 mili ketika bersirkulasi melalui pembuluh darah, dan sering dengan penemuan eritrosit, membran plasma tidak dapat diperbarui menjadi rapuh dan retak, serta mengalami kerusakan ketika masuk ke dalam sistem pembuluh sempit. Sebagian besar eritrosit itu mengakhiri hidupnya di limpa karena jaringan kapilernya itu sempit dan berbelit-belit. Selain menghancurkan eritrosit, limpa juga berfungsi untuk menyimpan eritrosit sehat di dalam pulpa interiornya, tempat penyimpanan trombosit dan banyak mengandung limfosit. Eritrosit yang rusak ditelan dan dicerna oleh sel makrofag dengan cara fagositosis. Bagian heme dari hemoglobin itu dipecah menjadi besi dan pigmen kuning yang disebut sebagai bilirubin. Komponen besi itu disimpan sementara di hati dan limpa sebelum didaur ulang di sumsum tulang merah dan digunakan untuk membentuk lebih banyak hemoglobin baru. Bilirubin atau pigmen empedu disekresikan oleh hati dalam empedu yang dibawa oleh saluran empedu ke dalam usus kecil. Eritrosit tidak dapat membelah diri untuk menggantikan jumlahnya yang mati, dan diproduksi eritrosit baru oleh sumsum tulang. Proses pembentukan eritrosit itu disebut eritropoiesis. Kecepatan pembentukan sel darah merah oleh sumsum tulang adalah 2-3 juta eritrosit per detik, mengimbangi musnahnya sel-sel eritrosit tua sehingga tetap dalam kondisi yang seimbang. Dalam keadaan normal, 2,5 juta eritrosit itu hancur di dalam setiap detik atau sekitar 0,00001% dari total seluruh jumlah eritrosit atau 25 triliun yang mengalir dalam sirkulasi darah orang dewasa. Eritropoiesis dikontrol oleh hormon epropiotein dari ginjal dan testosteron. Produksi eritrosit bervariasi tergantung konsentrasi oksigen dalam darah. Nah, jika konsentrasi oksigen darah rendah, seperti setelah pendarahan, eritropoietin ginjal dan hati dilepaskan sehingga produksi eritrosit oleh sumsum tulang merah itu meningkat. Nah, ketika eritrosit baru ditambahkan ke darah dan konsentrasi oksigen meningkat ke tingkat normal, produksi eritropoietin menurun dan menyebabkan penurunan produksi eritrosit sehingga jumlah eritrosit itu selalu seimbang. Nah, pada besi, asam folat, dan vitamin B12 itu diperlukan untuk produksi eritrosit.
Besi diperlukan untuk sintesis hemoglobin karena setiap molekul hemoglobin itu mengandung 4 atom besi. Asam folat dan vitamin B12 itu diperlukan untuk sintesis DNA selama tahap awal pembentukan eritrosit dalam sumsum tulang merah. Dan vitamin B12 itu kadang-kadang disebut faktor ekstrinsik karena diperoleh eksternal untuk tubuh. Nah, materi selanjutnya yaitu kelainan pada eritrosit. Nah, jumlah eritrosit normal harus berada pada kisaran 4-6 juta sel per meter kubik darah. Kelainan yang pertama yaitu ada polisitemia. Polisitemia itu apa sih? Polisitemia adalah gangguan yang ditandai oleh jumlah eritrosit terlalu banyak atau berlebih. Hal ini dapat disebabkan oleh cacat produksi sel induk, penurunan volume plasma akibat dehidrasi, atau pengaruh ketinggian. Akibat dari polisitemia adalah berkurangnya aliran darah, penyumbatan kapiler, dan peningkatan ketebalan darah. Kondisi ini dapat menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, yang kedua ada anemia yang sudah sering kalian dengar. Nah, dalam kondisi normal, tingkat hemoglobin darah adalah 12-17 gram per 100 ml. Pada penderita anemia, jumlah eritrosit sedikit atau sel-sel eritrosit tidak memiliki cukup hemoglobin. Anemia juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, ada anemia gizi. Anemia yang penyebab utamanya adalah kekurangan zat nutrisi, terutama zat besi. Zat besi bisa terdapat pada bahan makanan hewani, yakni dari daging dan hati. Gejala-gejala umum dari anemia adalah tampak pucat, lemas, dan lesu. Suplemen zat besi dalam makanan dapat membantu mencegah anemia jenis ini. Yang kedua ada anemia pernisiosa. Apa sih anemia pernisiosa? Anemia pernisiosa ini adalah bentuk lain dari anemia gizi. Saluran pencernaan tidak mampu menyerap cukup vitamin B12 yang penting untuk perkembangan sel darah merah. Tanpa vitamin B12, sel darah merah yang belum matang cenderung menumpuk di dalam sumsum tulang. Suplemen vitamin atau suntikan vitamin B12 adalah pengobatan yang paling efektif di anemia ini. Yang ketiga ada anemia aplastik. Anemia ini terjadi karena adanya kelainan atau kerusakan pada pabrik pembuat darah merah atau sumsum tulang, sehingga tidak dapat memproduksi ketiga komponen darah dengan baik. Sehingga bagi penderita anemia aplastik harus selalu memperoleh suplai darah melalui transfusi. Transplantasi sumsum tulang adalah salah satu pilihan untuk mengobati kondisi ini. Yang keempat ada anemia hemolitik. Anemia hemolitik terjadi karena laju kerusakan eritrosit meningkat atau hemolisis adalah pecahnya sel darah merah. Penyakit ini umumnya menyebabkan eritrosit mudah pecah oleh berbagai sebab, dapat akut atau kronik. Anemia hemolitik akut umumnya disebabkan oleh gigitan binatang seperti ular atau sengatan lebah. Anemia hemolitik dapat disebabkan kekurangan enzim untuk membentuk eritrosit seperti kekurangan enzim G6PD atau adanya kelainan membran atau dinding eritrosit. Penyakit-penyakit ini umumnya diturunkan dari orang tua. Yang kelima ada anemia sel sabit atau sickle cell anemia. Penderita penyakit ini memiliki eritrosit berbentuk bulan sabit seperti pada gambar berikut. Eritrosit berbentuk bulan sabit ini mudah menumpuk pada pembuluh darah kapiler, sehingga terjadi penyumbatan pada pembuluh kapiler tersebut. Penyakit ini umumnya menyerang orang kulit hitam. Sekitar 90% orang kulit hitam di Amerika menderita penyakit ini. Anak-anak yang menderita penyakit ini seringkali memiliki tubuh yang relatif pendek dengan tangan, kaki, jari tangan, dan jari kaki yang panjang. Urin penderita mengandung darah karena adanya pendarahan di ginjal. Nah, yang keenam ada thalassemia. Thalassemia adalah penyakit keturunan banyak ditemukan pada orang Afrika, Mediterania, dan Asia. Termasuk di Indonesia ini, angka pembawa sifat penyakit ini di Indonesia berkisar 3-10%. Artinya, 10% dari 100 orang Indonesia adalah pembawa sifat penyakit ini. Pembawa sifat disebut thalassemia minor. Mereka tidak pernah memperlihatkan gejala yang berarti, hanya saja saat diperiksa HB-nya umumnya di bawah nilai normal. Jika diperiksa lebih dalam lagi, ukuran sel darah merahnya lebih kecil dari normal. Penderita thalassemia produksi hemoglobinnya sedikit dan kematian dapat terjadi pada usia 20-an. Nah, kasus ringan menghasilkan anemia ringan. Anak penderita thalassemia membutuhkan transfusi seumur hidup dengan segala risiko transfusinya. Nah,
yang selanjutnya ada sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih berbeda dari eritrosit dalam hal strukturnya, jumlah maupun fungsinya. Ukuran leukosit lebih besar dibandingkan eritrosit dan memiliki inti. Leukosit tidak memiliki hemoglobin sehingga tidak berwarna. Jumlah leukosit tidak sebanyak eritrosit, berkisar 5-10 juta per milimeter darah atau rata-rata 7 juta sel per milimeter darah yang dinyatakan dengan 7.000 per milimeter kubik. Leukosit merupakan sel darah yang paling sedikit jumlahnya, sekitar 1 sel leukosit untuk setiap 700 eritrosit. Jumlah leukosit dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan pertahanan yang selalu berubah-ubah. Nah, leukosit ini memiliki fungsi untuk menghambat atau menghentikan patogen melalui proses fagositosis. Yang selanjutnya ada mengidentifikasi dan menghancurkan sel kanker yang muncul di dalam tubuh dan membersihkan sampah tubuh yang berasal dari sel yang mati atau cedera. Nah, terdapat 5 tipe leukosit, yaitu ada granulosit yang terdiri dari neutrofil, eosinofil, basofil, yang sifatnya polimorfonuklear atau memiliki inti lebih dari 1 lobus. Dan yang kedua ada granulosit terdiri dari monosit dan limfosit yang memiliki hanya 1 lobus pada intinya atau dinamakan dengan mononuklear. Nah, leukosit diproduksi dalam sumsum tulang merah dan produksi setiap tipe leukosit diatur oleh protein yang disebut colony stimulating factor atau CSF. Granulosit dan monosit dihasilkan hanya di sumsum tulang saja, sedangkan limfosit juga dihasilkan di jaringan limfoid atau jaringan yang mengandung limfosit seperti kelenjar limfe dan tonsil. Berbagai jenis leukosit diproduksi dengan berbagai tingkat kecepatan bergantung pada jenis dan luas serangan yang dihadapi. Pada orang dengan sumsum tulang yang berfungsi normal, jumlah leukosit dapat menjadi 2 kali lipat dalam hitungan jam jika memang diperlukan. Banyak leukosit hanya hidup beberapa hari saja, kemungkinan mati karena bertempur melawan patogen. Leukosit lainnya dapat hidup selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Tidak seperti eritrosit, leukosit hanya beredar dalam waktu singkat dalam pembuluh darah sepanjang hidupnya. Leukosit bermigrasi melalui jaringan ikat dan jaringan pada tubuh, menggunakan aliran darah untuk berpindah dari satu organ ke organ lainnya dan untuk menuju ke tempat yang mengalami infeksi atau cedera. Ketika leukosit beredar di sepanjang kapiler, leukosit dapat mendeteksi tanda kimia adanya kerusakan di sekitar jaringan. Jika masalah terdeteksi, leukosit meninggalkan aliran darah dan memasuki area yang mengalami kerusakan. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis leukosit. Yang pertama ada neutrofil, bentuknya seperti pada gambar sini. Neutrofil merupakan tipe leukosit yang jumlahnya paling banyak, sekitar 60-70% dari total leukosit. Kelompok sel ini dibedakan dengan kelompok sel yang lain dari struktur intinya yang memiliki 2-5 lobus. Neutrofil merupakan leukosit pertama yang merespon terhadap kerusakan jaringan. Di antara granulosit, neutrofil merupakan spesialis fagosit. Kalian tahu nggak fagosit itu apa? Nah, fagosit itu adalah sel darah putih yang memiliki kemampuan menelan dan menghancurkan mikroba dan material asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sel ini merupakan pertahanan pertama pada invasi bakteri sehingga penting dalam proses peradangan. Selain itu, neutrofil juga berperan membersihkan debris. Apa sih debris itu? Debris adalah material lunak yang melekat pada permukaan gigi, luka, atau saluran ureter. Peningkatan jumlah neutrofil dalam darah menunjukkan infeksi bakteri akut. Sebagian besar neutrofil memiliki usia yang pendek. Sel ini bertahan dalam aliran darah sekitar 10 jam. Jika neutrofil aktif menelan debris atau patogen, sel ini hanya bertahan 30 menit atau kurang. Sel neutrofil akan mati jika menelan 1 atau 2 bakteri. Tetapi sebelum pecah, neutrofil melepaskan senyawa kimia yang menarik neutrofil lainnya ke daerah tersebut. Nah, campuran antara neutrofil yang telah mati, debris, dan mikroorganisme yang telah mati akan membentuk nanah. Yang kedua ada eosinofil, bentuknya seperti pada gambar. Jumlah eosinofil berkisar 2-4% dari seluruh leukosit. Sel ini ditandai dengan inti yang memiliki 2 lobus. Dalam sitoplasmanya terlihat butiran-butiran merah jika diwarnai dengan pewarna eosin atau pewarna asam.
Dari sifat inilah nama eosinofil muncul. Eosinofil merupakan sel motil yang meninggalkan sirkulasi untuk memasuki jaringan selama reaksi peradangan atau inflamasi. Sel-sel ini yang paling umum terdapat pada jaringan yang mengalami reaksi alergi, dan jumlahnya dalam darah meningkat jika orang mengalami alergi. Eosinofil dapat mengurangi respon peradangan dengan memproduksi enzim yang merusak bahan kimia inflamasi seperti histamin. Ini akan mengontrol penyebaran peradangan ke jaringan yang berdekatan. Eosinofil juga melepaskan bahan kimia beracun seperti oksida nitrat dan enzim sitotoksik yang menyerang parasit cacing tertentu seperti cacing pita, cacing kremi, dan cacing tambang. Yang ketiga ada basofil, bentuknya bisa dilihat di sini. Basofil mengandung butiran sitoplasma besar yang berwarna biru atau ungu dengan pewarnaan dasar. Jumlah basofil yang paling sedikit dibandingkan leukosit yang lain, yaitu hanya 0,5-1% dari seluruh leukosit. Sel ini lebih kecil dari neutrofil dan eosinofil dengan diameter 8-10 mikrometer. Basofil bermigrasi ke area cedera dan menyeberangi endotelium kapiler dan menumpuk di jaringan yang rusak, di mana sel-sel ini melepaskan butiran-butiran ke dalam cairan interstisial. Butiran-butiran tersebut mengandung histamin yang berfungsi melebarkan pembuluh darah dan heparin, senyawa yang mencegah pembekuan darah. Basofil dirangsang melepaskan bahan kimia ini ke dalam cairan interstisial untuk meningkatkan peradangan lokal yang dipelopori oleh sel mas. Nah, sel mas itu apa sih? Kalian ada yang tahu nggak? Oke, mungkin ada yang belum tahu. Aku kasih tahu ya, sel mas itu adalah sel darah putih yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Nah, sekarang udah tahu kan? Kita lanjut penjelasannya. Nah, meskipun senyawa yang sama dilepaskan oleh sel mas dalam jaringan ikat yang rusak, sel mas dan basofil adalah populasi yang berbeda dengan asal-usul yang terpisah. Bahan kimia lain dilepaskan yang pengeluarannya dirangsang basofil untuk menarik eosinofil dan basofil lainnya ke area yang terluka. Yang keempat ada limfosit, bentuknya seperti pada gambar. Limfosit merupakan leukosit terkecil. Ukuran limfosit sedikit lebih besar dari eritrosit dengan inti besar dan sitoplasma yang sangat tipis. Jumlah limfosit adalah 20-25% dari seluruh leukosit. Meskipun limfosit berasal dari sumsum tulang merah, limfosit bermigrasi melalui darah ke jaringan limfatik, di mana sel-sel ini dapat berkembang biak dan menghasilkan lebih banyak limfosit. Mayoritas total populasi limfosit terdapat dalam jaringan limfatik, yaitu kelenjar getah bening, limfa, tonsil, nodul limfatik, dan timus. Meskipun limfosit tidak dapat diidentifikasi dengan pemeriksaan mikroskopi standar, sejumlah jenis limfosit memainkan peran penting dalam imunitas. Terdapat dua jenis limfosit, yaitu ada limfosit T secara langsung menyerang dan menghancurkan patogen berupa bakteri dan virus, terlibat dalam perusakan sel-sel tumor dan penolakan jaringan cangkok. Dan ada limfosit B yang menghasilkan antibodi yang menyerang bakteri. Yang kelima ada monosit, bentuknya seperti pada gambar. Monosit adalah leukosit terbesar dengan diameter 2-3 kali diameter eritrosit. Monosit berjumlah sekitar 460 sel per mikroliter atau sekitar 3-8% dari jumlah seluruh leukosit. Inti besar dan terlihat jelas, sering berwarna violet dan biasanya berbentuk bulat telur, ginjal atau tapal kuda. Sitoplasma monosit berlimpah dan jarang mengandung butiran halus. Monosit biasanya tetap dalam sirkulasi darah selama 3 hari, meninggalkan sirkulasi berubah menjadi makrofag dan bermigrasi melalui berbagai jaringan. Makrofag adalah sel yang sangat fagosit yang mengkonsumsi hingga 25% dari volume mereka sendiri per jam. Sel-sel ini memfagositosis bakteri, sel-sel mati, fragmen sel, dan puing-puing lain dalam jaringan. Peningkatan jumlah monosit sering dikaitkan dengan infeksi kronis. Makrofag dapat merangsang respon dari sel-sel lain seperti neutrofil dan sel fagosit lainnya dalam 2 cara, yaitu yang pertama dengan pelepasan sinyal kimia dan yang kedua dengan fagosit dan pengolahan zat asing yang disajikan untuk limfosit. Makrofag juga aktif mengeluarkan zat yang menarik fibroblast ke wilayah ini. Fibroblast kemudian mulai memproduksi jaringan perut yang dibentuk di dinding dari daerah luka. Nah, yang
yang selanjutnya ada kelainan atau gangguan yang melibatkan leukosit. Nah, tadi kan udah kelainan pada eritrosit. Nah, yang pertama itu ada Severe Combined Immunodeficiency Disease atau SCID. Defisiensi imun terkadang diwariskan. Anak-anak yang memiliki penyakit defisiensi imun gabungan yang parah terjadi ketika sel-sel induk dari leukosit kekurangan enzim yang disebut adenosin deaminase. Tanpa enzim ini, limfosit B dan T tidak berkembang dan tubuh tidak dapat melawan infeksi. Memberikan suntikan enzim adenosin deaminase dapat diberikan 2 kali seminggu, tetapi transplantasi sumsum tulang dari donor yang kompatibel adalah cara terbaik untuk menyembuhkan penyakit ini. Yang kedua adalah leukemia, disebut juga kanker darah. Leukemia dapat terjadi karena pembelahan yang tidak terkendali dari sel darah putih. Jumlah sel darah putih menjadi berlebihan dan memakan sel darah merah sehingga jumlah sel darah merah menurun. Leukemia belum dapat disembuhkan sepenuhnya. Cangkok sumsum tulang adalah salah satu alternatif pengobatannya. Namun masih jarang dilakukan karena adanya resiko penolakan. Yang ketiga ada infeksi mononukleus. Infeksi limfosit oleh virus Epstein-Barr atau MBV ini adalah penyakit infeksi mononukleosis. Dinamakan demikian karena sifat limfosit yang mononuklear. EBV atau keluarga virus herpes adalah salah satu virus manusia yang paling umum. Gejala mononukleosis infeksiosa adalah demam, sakit tenggorokan, dan kelenjar getah bening. Meskipun gejala biasanya hilang dalam 1 atau 2 bulan tanpa obat, EBV tetap aktif dan tersembunyi di beberapa sel di tenggorokan dan sel darah selama sisa hidup seseorang. Nah, stres dapat mengaktifkan virus EBV ini. Maka dari itu, orang yang mempunyai penyakit EBV disarankan jangan memikirkan hal-hal yang terlalu berat. Reaktivasi berarti bahwa air liur seseorang dapat menularkan infeksi kepada orang lain, seperti dengan ciuman mesra. Inilah sebabnya mengapa mononukleosis disebut dengan penyakit berciuman. Nah, selanjutnya ada materi keping darah atau biasa disebut trombosit. Trombosit bukan merupakan sel utuh, tapi merupakan potongan keping sel yang terlepas dari tepi sel luar suatu sel besar yang berdiameter 60 mikrometer di sumsum tulang yang disebut dengan megakariosit. Nah, trombosit ini terdiri dari sejumlah kecil sitoplasma yang dikelilingi oleh membran plasma. Trombosit berbentuk cakram dan rata-rata diameternya 3 mikrometer. Permukaan trombosit memiliki glikoprotein dan protein yang memungkinkan trombosit untuk menempel pada molekul lain, seperti kolagen, dalam jaringan ikat. Dalam setiap mililiter darah pada keadaan normal terdapat sekitar 250.000 trombosit atau kisarannya 150.000 sampai 350.000 per milimeter kubik. Trombosit tidak mempunyai inti, namun terdapat organel dan enzim sitosol untuk menghasilkan energi dan mensintesis produk sekretorik yang disimpan dalam granul. Trombosit mengandung aktin dan miosin dalam konsentrasi tinggi, sehingga trombosit dapat berkontraksi. Harapan hidup trombosit sekitar 5-9 hari dan setelah itu akan dihancurkan oleh makrofag. Trombosit diproduksi dalam sumsum merah. Trombosit tidak keluar dari pembuluh darah, tetapi sepertiga dari trombosit total selalu tersimpan di rongga-rongga berisi darah di limfa yang akan dikeluarkan oleh limfa jika terjadi perdarahan. Trombosit memiliki sifat mudah pecah jika keluar dari pembuluh darah atau tersentuh benda yang permukaannya kasar. Jika trombosit pecah, maka akan dihasilkan tromboplastin atau enzim trombokinase yang sangat penting dalam proses pembekuan darah yang disebut juga dengan koagulasi. Trombosit memainkan peran penting dalam mencegah kehilangan darah dengan cara yang pertama, membentuk keping atau butiran yang menutup lubang kecil di pembuluh darah, dan yang kedua, merangsang dibentuknya konstruksi bekuan yang membantu menutup luka besar di pembuluh darah. Adapun prosesnya yang disebut dengan homeostasis. Homeostasis adalah penghentian perdarahan dan melibatkan 3 proses terpisah, namun saling terkait. Ketiga proses itu adalah yang pertama ada penyempitan darah atau vascular spasm, yang kedua ada pembentukan sumbat trombosit, dan yang ketiga ada pembentukan bekuan darah seperti pada gambar di sini. Nah, yang pertama yaitu penyempitan pembuluh darah.
Respon pertama ketika terjadinya pembuluh darah yang rusak adalah penyempitan pembuluh darah yang dihasilkan oleh kontraksi otot polos pada dinding pembuluh darah. Peristiwa ini membatasi kehilangan darah dari pembuluh yang rusak karena dapat menutup pembuluh yang benar-benar kecil dan menghentikan aliran darahnya. Beberapa hal memicu terjadi reaksi ini. Cedera merangsang reseptor nyeri, beberapa di antaranya langsung menginervasi pembuluh darah di dekatnya dan menyebabkan pembuluh darahnya merut. Efek ini berlangsung hanya beberapa menit saja, tetapi mekanisme lain mengambil alih pada saat reaksi ini mereda. Yang kedua, ada pembentukan sumbat trombosit atau platelet plaque formation. Trombosit biasanya tidak menempel antara satu sama lain atau ke dinding pembuluh darah karena mereka ditolak oleh dinding pembuluh darah yang bermuatannya positif. Ketika pembuluh darah rusak, jaringan ikat di pembuluh darah terbuka. Akibatnya, trombosit tertarik ke situs tersebut dan menempel pada jaringan ikat yang bermuatan negatif. Juga menempel antara satu sama lain sehingga sekelompok trombosit terakumulasi membentuk sumbat. Sumbat trombosit dapat mengurangi atau menghentikan perdarahan kecil. Yang ketiga, itu yang terakhir, ada pembekuan darah. Pembekuan darah adalah proses ketiga dan paling efektif dalam proses homeostasis ini. Sangatlah penting darah membeku dengan cepat ketika pembuluh darah mengalami kerusakan, tetapi sama pentingnya agar darah tidak menggumpal ketika tidak ada kerusakan di pembuluh darah. Karena keseimbangan ini, proses pembekuan darah adalah salah satu proses yang paling kompleks dalam tubuh, yang melibatkan lebih dari 30 reaksi kimia dan melibatkan juga banyak zat. Walaupun prosesnya kompleks, pembekuan darah selesai dalam waktu 3-6 menit setelah pembuluh darah mengalami kerusakan. Nah, proses pembekuan darah yaitu awalnya terjadinya luka, maka trombosit akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Lalu akan bercampur dengan faktor penggumpalan pada plasma darah, yaitu termasuk kalsium dan vitamin K. Membentuk enzimatik kaskade yang mengaktifkan protein kalsium protombin menjadi trombin. Trombin adalah enzim yang mengkonversikan fibrinogen yang disintesis oleh hati menjadi benang-benang fibrin. Akhirnya luka tertutup dan perdarahan berhenti deh. Nah, skemanya bisa dilihat pada sini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelainan dan gangguan terkait trombosit. Yang pertama itu ada trombositopenia. Nah, apa sih trombositopenia itu? Jadi trombositopenia itu adalah terbatasnya jumlah trombosit dan trombositopenia itu terjadi karena produksi trombosit yang rendah dalam sumsum tulang atau meningkatnya kerusakan trombosit di luar sumsum. Nah, sejumlah kondisi termasuk leukemia itu tuh dapat menyebabkan trombositopenia ini. Hal ini juga dapat disebabkan oleh obat. Gejalanya itu penyakit ini adalah memar, ruam, mimisan, atau pendarahan di mulut. Nah, perdarahan gastrointestinal atau perdarahan di otak yang dapat menyebabkan komplikasi. Yang kedua ini ada trombosis. Nah, trombosis itu apa sih? Trombosis itu tuh dimana lebih banyak orang meninggal karena pembekuan darah yang tidak diinginkan daripada kegagalan pembekuan. Nah, kebanyakan stroke dan serangan jantung itu adalah karena trombosis ini nih, yaitu terbentuknya bekuan darah atau trombus abnormal di pembuluh darah. Nah, sebuah trombus atau bekuan dapat tumbuh cukup besar dan menghalangi aliran darah di pembuluh darah kecil, atau potongan bekuan darah ini dapat mengalir di dalam aliran darah sebagai embolus. Jika pembentukan bekuan ini tidak diatasi, maka aliran darahnya itu bisa terhenti, dan jika pembuluh darah yang tersumbat berada di organ vital seperti jantung, otak, paru-paru, atau ginjal, itu tuh dapat menyebabkan infark, yaitu kematian jaringan. Nah, ratusan bahkan ribuan orang tuh meninggal karena tromboemboli, yaitu trombus yang mengalir dalam aliran darah. Yang ketiga itu ada hemofilia. Hemofilia itu apa? Hemofilia itu adalah
penyakit kelainan genetik yang disebabkan oleh kekurangan faktor pembekuan darah sehingga darahnya itu sukar membeku. Nah, terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan pembekuan darah, yaitu yang pertama ada hemofilia A atau hemofilia klasik yang disebabkan oleh defisiensi faktor pembekuan 8. Lebih mungkin terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Hemofilia A ini disebabkan oleh salinan abnormal dari gen produksi faktor 8. Nah, ditemukannya itu pada kromosom X. Hemofilia ini muncul ketika anak laki-laki itu memiliki gen abnormal pada kromosom X. Kasus hemofilia A ini terjadi satu dari 5.000 laki-laki di seluruh dunia. Nah, kekurangan faktor 9 ini menyebabkan hemofilia B, yaitu atau disebut juga dengan Christmas disease, yang menyumbang 15% dari seluruh kasus dan terjadi pada sekitar 1 dari 30.000 laki-laki. Bentuk yang jarang disebut yaitu yang terakhir ada hemofilia C atau defisiensi faktor 11, adalah autosomal dan tidak terkait dengan seks sehingga terjadi sama pada kedua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Nah, pada hemofilia ini benjolannya itu sedikit dapat menyebabkan perdarahan ke dalam sendi yang diikuti dengan degenerasi tulang rawan pada sendi. Penyebabnya itu paling sering dan mengakibatkan kematian adalah pendarahan ke otak disertai dengan kerusakan syaraf. Tetapi ada nih suntikan reguler faktor 8 yang berhasil dapat mengobati penyakit ini. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan tujuan dari kegiatan membuat apusan darah. Jadi kan kita kan pernah kan praktikum sebelumnya, beberapa minggu sebelumnya nih kita pernah praktikum membuat apusan darah. Nah, tujuannya itu apa sih? Jadi tujuannya itu adalah untuk melihat struktur sel-sel darah dengan mikroskop cahaya dari sediaan apus darah yang telah kita buat. Nah, sediaan apus darah itu tidak hanya digunakan untuk mempelajari sel darah, tapi juga digunakan untuk menghitung perbandingan jumlah masing-masing sel darah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian penggolongan darah. Jika jumlah besar darah yang hilang selama operasi atau kecelakaan, pasien itu dapat mengalami syok dan kematian kecuali dilakukan transfusi atau infus. Nah, transfusi itu adalah transfer darah atau komponen darah dari satu orang ke orang yang lain. Ketika jumlah besar darah hilang, sel-sel darah merah itu harus diganti untuk mengembalikan kapasitas eritrosit yang membawa oksigen itu sendiri. Nah, pada awalnya upaya untuk transfusi darah dari satu orang ke orang lain ini tuh sering gak berhasil karena mengakibatkan reaksi transfusi, termasuk terjadinya pembekuan dalam pembuluh darah, kerusakan ginjal, dan bisa menyebabkan kematian. Sekarang diketahui bahwa reaksi transfusi itu disebabkan oleh interaksi antara antigen dan antibodi. Nah, antigen itu adalah zat yang dapat memicu mekanisme pertahanan tubuh yang disebut juga dengan respon imun. Kebanyakan antigen itu adalah protein. Permukaan eritrosit ini juga memiliki molekul yang disebut dengan antigen, dan dalam plasmanya itu terdapat molekul yang disebut antibodi. Antibodinya itu sangat spesifik, yang berarti bahwa setiap antibodinya itu dapat menggabungkan hanya dengan antigen tertentu. Ketika antibodi dalam plasmanya itu mengikat ke antigen di permukaan sel eritrosit, maka dia itu akan membentuk jembatan molekuler yang menghubungkan sel-sel eritrosit. Akibatnya itu tuh bisa terjadi aglutinasi atau menggumpal. Nah, kombinasi antibodi dengan antigen ini juga dapat menyebabkan reaksi hemolisis. Karena kombinasi antigen antibodi ini dapat menyebabkan aglutinasi, antigen sering disebut
agglutinogen dan antibodi sering disebut agglutinin. Nah, antigen pada permukaan eritrosit ini telah dikategorikan ke dalam kelompok-kelompok darah, dan lebih dari 35 kelompok darah yang sebagian besar itu jarang terjadi telah diidentifikasi. Untuk transfusi, kelompok darah ABO dan RH itu adalah yang paling penting. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih penggolongan darah sistem ABO atau ABO. Nah, penggolongan darah sistem ABO itu didasarkan pada ada atau tidaknya dua antigen pada permukaan eritrosit, yaitu yang pertama itu ada antigen A, yang kedua itu ada antigen B. Nah, seperti semua antigen pada eritrosit itu merupakan sifat yang diturunkan dan tetap tidak berubah dari lahir sampai ia itu meninggal. Nah, golongan darah ABO itu dibagi menjadi 4 jenis kemungkinan, yaitu yang pertama itu ada golongan darah A, yang kedua ada golongan darah B, yang ketiga ada golongan darah AB, dan yang terakhir ada golongan darah O. Nah, penggolongan darah ini tuh penting untuk proses transfusi. Kenapa? Karena transfusi darah itu dilakukan dengan penggolongan darah yang sama, kecuali dalam kondisi darurat. Ketika jenis darah itu berbeda harus digunakan, sangat penting bahwa antigen dari darah yang ditransfusikan ini bersifat kompatibel dengan antibodi darah penerima. Nah, sebagai contoh, misalnya darah dengan antigen A atau B itu tidak dapat diberikan kepada pasien yang darahnya itu mengandung antibodi anti A atau anti B. Nah, hal ini tuh terjadi karena pola antigen dan antibodi dalam jenis darah ABO, di mana kompatibilitas jenis darah untuk transfusi dapat ditentukan, sehingga golongan darah AB itu dapat menerima darah dari semua jenis golongan darah, baik A, B, O, dan jenis darah O dapat diberikan untuk semua jenis darah ABO. Oleh karena itu, golongan darah AB itu kadang-kadang disebut sebagai penerima atau resipien universal, dan golongan darah O itu dikenal sebagai donor universal. Nah, kalau golongan darah A itu di eritrositnya itu dia memiliki antigen A, tetapi di dalam plasmanya itu dia memiliki antibodi B. Sedangkan kalau golongan darah B itu di eritrositnya dia memiliki antigen B, sedangkan di dalam plasmanya itu memiliki antibodi anti A. Nah, kalau misalnya golongan darah AB, dia itu memiliki antigen A dan antigen B, sedangkan di dalam plasmanya itu dia tuh tidak terdapat antibodi. Sedangkan kalau golongan darah O itu dia itu tidak memiliki antigen A maupun B di eritrositnya, tetapi memiliki antibodi anti A dan anti B di dalam plasma. Selanjutnya ini ada sistem rhesus atau biasa disebut dengan RH. Jadi antigen A dan B ini kan bukan satu-satunya antigen penting yang ditemukan pada permukaan eritrosit kan. Nah, ada atau tidaknya faktor RH itu juga merupakan komponen penting dari golongan darah. Nama RH itu sendiri berasal dari nama monyet rhesus, di mana antigen RH itu pertama kali ditemukan. Nah, orang-orang yang memiliki antigen RH ini pada eritrositnya, mereka itu dianggap memiliki RH yang positif. Dan jika tidak ada antigen RH di eritrositnya, maka individu tersebut dianggap mempunyai RH negatif. Nah, orang dengan RH negatif itu tidak akan membentuk antibodi anti RH kecuali orang tersebut tuh telah terkena antigen RH. Nah, untuk alasan ini tuh jadi individu RH negatif ini harus diberikan darah hanya dari RH negatif ketika dilakukannya di transfusi darah. Nah, jika diberikan darah RH positif, maka akan merangsang produksi antibodi anti RH itu tadi. Nah, reaksi transfusi ini tidak akan terjadi pada transfusi pertama karena butuh waktu bagi tubuh untuk melakukan
untuk membuat antibodi anti-RH itu. Namun setelah transfusi kedua dari darah RH positif, antibodi dalam plasma penerima ini akan bereaksi dengan antigen pada eritrosit dari darah yang disumbangkan. Makanya reaksi ini dapat menyebabkan kematian pada pasien. Nah, masalah yang sama itu terjadi pada eritroblastosis fetalis, yaitu merupakan penyakit hemolitik pada bayi baru lahir. Kenapa sih? Yaitu kelainan darah pada bayi baru lahir yang disebabkan oleh penghancuran eritrosit janin oleh antibodi maternal. Jadi ini tuh terjadi ketika seorang wanita dengan darah RH negatif itu hamil anak pertama dengan darah yang RH positif. Nah, beberapa eritrosit RH positif ini mungkin secara tidak sengaja masuk ke darah si ibu ini karena rusaknya pembuluh darah plasenta. Hal ini paling sering terjadi selama persalinan. Kenapa? Karena pengenalan eritrosit janin RH positif dengan antigen RH ini memicu penumpukan antibodi anti-RH dalam darah si ibunya ini. Nah, penumpukannya ini tuh berjalannya tuh sebenarnya lambat, tapi si ibu ini tuh telah menjadi peka terhadap antigen RH. Eritroblastosis fetalis ini dapat berkembang pada kehamilan berikutnya dengan janin RH positif karena antibodi anti-RH dalam darah ibu ini mudah melewati plasenta masuk ke dalam darah janin dan menggumpalkan eritrosit janin. Jika sejumlah besar eritrositnya itu menggumpal dan hancur, kemampuan janin untuk mengangkut oksigennya itu maka akan menurun. Nah, ketika konsentrasi oksigen ini menurun, jaringan pembentuk darah janin itu kan akan meningkatkan produksi eritrosit. Dalam upaya ini untuk mempercepat menghasilkan eritrosit, sejumlah besar sel darah merah yang belum matang disebut eritroblas dilepaskan ke dalam darah. Nah, sel-sel yang belum dewasa ini tuh tidak mampu membawa oksigen seperti sel darah merah yang matang. Nah, penghancuran sejumlah besar eritrosit ini menghasilkan efek berbahaya lainnya. Hemoglobin ini kan dibebaskan dari eritrosit, dapat mengganggu fungsi normal ginjal dan dapat menyebabkan gagal ginjal. Pemecahan hemoglobin dalam jumlah besar ini membentuk kelebihan bilirubin, di mana empedu pigmen kuning yang menghasilkan penyakit kuning. Nah, kekurangan oksigen oleh konsentrasi bilirubin yang berlebihan dalam darah janin dapat menyebabkan kerusakan otak pada bayi yang menderita. Selanjutnya kita lanjut ke materi tentang jantung dan pembuluh darah. Jadi jantung dan pembuluh darah itu merupakan bagian dari sistem kardiovaskular. Nah, jantung itu tuh memompa darah melalui sistem tertutup pembuluh darah, sedangkan arteri itu membawa darah dari jantung ke kapiler dalam jaringan tubuh. Nah, vena itu membawa darah dari kapiler dalam jaringan tubuh kembali ke jantung. Nah, pada gambar yang akan saya tampilkan ini menunjukkan skema umum sirkulasi darah dalam tubuh. Pembuluh darah berwarna biru membawa terdioksigenasi darah, yang artinya itu miskin oksigen, dan pembuluh darah merah itu membawa darah yang kaya oksigen. Jadi jantung itu apa sih? Jantung itu merupakan pompa otot yang luar biasa menghasilkan gaya yang dibutuhkan untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Jadi jantung itu tuh berdenyut sekitar 72 kali per menit dan tidak pernah berhenti setiap waktu dan tidak merasa kelelahan. Jantung itu juga berdenyut lebih dari 100.000 kali setiap hari dan sekitar 2 miliar ketukan selama seumur hidup. Jantung juga mempunyai volume darah yang dipompa oleh jantung sama juga luar biasanya. Jantung memompa sekitar 5 liter darah dalam 1 menit melalui ruang-ruang jantung atau lebih dari 9.400 liter per hari. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan struktur jantung.
Jantung itu merupakan organ berotot yang memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama. Ukuran jantung itu bervariasi sesuai dengan ukuran tubuh. Jantung dewasa itu berukuran sekitar 9 cm lebarnya dan 13 cm itu dari dasar ke puncak, sedangkan 6 cm itu dari anterior ke posterior. Nah, kira-kira berat jantung itu sekitar 300 gram. Jadi di sini itu ada aorta, kemudian di sini itu ada vena cava superior, kemudian di sini itu adalah arteri pulmonalis, dan di sini itu ada atrium kanan, sedangkan ini itu atrium kiri. Kemudian bisa kalian lihat di sini itu yang merah-merah ini adalah vena pulmonalis kiri, kemudian di sini itu ada vena pulmonalis yang kanan. Kemudian di sini itu yang putih-putih ini adalah katup pulmonalis, sedangkan yang bagian sininya itu adalah katup aorta. Kemudian yang bagian sininya itu adalah katup AV kanan, sedangkan ini itu adalah katup AV kiri. Nah, bagian sininya itu adalah chorda tendin. Nah, sininya itu adalah otot papilaris. Sini itu adalah ventricle kiri, sedangkan ini adalah ventricle kanan. Nah, di bagian tengah-tengahnya ini ada septum antar ventricle. Nah, ini dia gambar dari nama-nama bagian dari struktur jantung, sehingga kalian dapat melihat dengan jelas bagian-bagian dari struktur jantung tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di mana sih letak jantung. Jadi jantung itu tuh terletak di dalam rongga dada di bagian mediastinum di antara paru-paru di balik tulang dada sternum. Nih, jadi kan sternum itu di sini kan. Nah, di baliknya itu ada jantung nih di sininya. Nah, jadi posisi jantung itu berbelok ke bawah dan sedikit ke arah kiri nih, seperti kalian bisa lihat di sini. Jadi sekitar 2/3 jantung itu terletak di sebelah kiri. Nah, bagian atas jantung itu tuh lebih luas dibandingkan dengan bagian dasarnya. Nah, bagian ujung jantung itu tuh meruncing berbentuk kerucut tepat di atas diafragma nih, diafragma. Nah, ini adalah posisi jantung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penutup jantung. Jadi jantung itu tertutup dalam kantung berdinding ganda disebut perikardium. Nah, dinding luarnya itu disebut kantung perikardial atau perikardium parietal yang tersusun oleh lapisan berserat yang merupakan jaringan ikat padat yang tidak teratur. Nah, bagian dalamnya itu ditutupi oleh lapisan tipis, yaitu lapisan serosa. Nah, lapisan serosa ini bergulir ke dalam di dasar jantung dan membentuk epikardium, atau bisa disebut juga dengan perikardium visceral yang menutupi permukaan jantung. Nah, kantung perikardial ini menyatu dengan diafragma bagian bawah oleh ligamen. Di antara membran parietal dan visceral terdapat ruang yang disebut juga dengan rongga perikardial yang berisi 5-30 mili cairan perikardial yang dikeluarkan oleh perikardium serosa. Nah, cairan ini tuh berfungsi untuk melumasi membran dan memungkinkan jantung mengurangi gesekan saat berdenyut. Nah, ada juga perikarditis atau disebut juga dengan peradangan pada perikardium yang memungkinkan perikardium ini tuh menjadi kasar dan menghasilkan gesekan yang menyakitkan setiap kali jantung itu tuh berdenyut. Nah, selain mengurangi gesekan, perikardium itu dapat membatasi jantung dari organ dada lain dan memungkinkan ruangnya itu untuk memperluas namun menolak ekspansi yang berlebihan. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dinding jantung. Nah, dinding jantung tuh terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama itu ada epikardium, miokardium, dan endokardium.
Epikardium itu tuh termasuk atau bisa juga disebut dengan perikardium visceral seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada bagian penutup jantung. Nah, jadi epikardium itu merupakan lapisan terluar pada dinding jantung atau bisa disebut juga sebagai pelindung. Nah, epikardium ini adalah membran serosa pada permukaan jantung. Epikardium itu terutama tersusun oleh epitel squamosa sederhana di bagian atas lapisan tipis jaringan areolar. Di beberapa tempat mengalami penebalan oleh lapisan jaringan adiposa, sedangkan di daerah lain itu bebas lemak. Nah, cabang-cabang terbesarnya itu dari pembuluh darah koronel melalui epikardium itu tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada miokardium yang merupakan lapisan tengah berotot yang terletak di antara kedua lapisan epikardium dan endokardium yang tersusun oleh otot jantung. Miokardium itu apa sih? Miokardium merupakan lapisan tebal dan merupakan lapisan yang melakukan kerja jantung. Ketebalannya itu bervariasi antara satu ruang jantung dengan ruang jantung yang lain dan sebanding dengan beban kerja pada individu. Nah, dinding atriumnya itu lebih tipis dibandingkan dengan dinding ventrikel yang lebih tebal dan kuat. Karena ventrikel itu memiliki fungsi untuk memompa darah ke paru-paru dan seluruh tubuh sehingga memerlukan dinding yang kuat dan kokoh. Sedangkan atrium hanya bertugas mengalirkan darah ke ventrikel. Oleh sebab itu, dindingnya itu lebih tipis dibandingkan dengan dinding ventrikel. Nah, dinding ventrikel kiri itu juga lebih tebal daripada ventrikel kanan. Kenapa sih? Karena ventrikel kanan itu hanya memompa darah ke paru-paru, sedangkan dinding ventrikel kiri lebih tebal untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, yang ketiga itu ada endokardium. Endokardium itu merupakan lapisan terdalam pada dinding jantung yang merupakan lapisan interior ruang jantung. Seperti epikardium, endokardium itu terdapat endotelium yang terbentuk oleh squamosa sederhana di bagian atas lapisan tipis jaringan areolar. Namun, endokardium itu tidak memiliki jaringan adiposa. Endokardium itu meliputi permukaan katup dan terus menyatu dengan endotelium pembuluh darah. Nah, selain itu, jantung juga memiliki kerangka serat kolagen dan elastis yang membentuk kerangka berserat. Nah, jaringan ini terutama terkonsentrasi di dinding antara bilik jantung atau ventrikel, cincin fibrosa atau anuli fibrosi di sekitar katup dan dalam lembaran jaringan yang menghubungkan cincin ini. Nah, kerangka berserat ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu menyediakan dukungan struktural untuk jantung, terutama di sekitar katup dan bukan pembuluh besar. Fungsinya itu untuk menjaga lubang ini agar tetap terbuka dan mencegah peregangan yang berlebihan ketika lonjakan aliran darah itu terjadi. Yang kedua itu sebagai non-konduktor listrik yang berfungsi sebagai isolasi listrik antara atrium dan ventrikel, sehingga atrium itu tidak dapat merangsang ventrikel langsung. Yang ketiga itu elastisitas dari kerangka berserat itu dapat membantu dalam mengisi jantung dengan darah setiap denyutnya. Nah, ini adalah gambar yang lebih jelas mengenai dari bagian-bagian dinding jantung. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi jantung. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu 2 ruang di kutub superior atau basis jantung, yaitu atrium kanan dan atrium kiri. Atrium berdinding tipis menerima darah yang kembali ke jantung dari pembuluh darah besar. Sebagian besar massa masing-masing atrium adalah di sisi posterior jantung, sehingga hanya sebagian kecil terlihat dari pandangan superior. 2 ruang di bawah atrium adalah ventrikel kanan dan kiri. Ventrikel adalah pompa yang mengeluarkan darah ke dalam arteri agar tetap mengalir ke seluruh tubuh. Lalu yang kedua yaitu ada katup jantung. Seperti semua pompa, jantung mengandung katup yang memungkinkan darah mengalir hanya satu arah melalui jantung. Kedua jenis katup jantung adalah katup atrioventrikular atau AVI dan katup semi anterioventrikular, merupakan katup ante, atrium dan ventrikel. Katup terbentuk dari jaringan ikat fibrosa. Setiap katup memungkinkan darah mengalir dari atrium ke ventrikel, tetapi mencegah aliran balik darah dari ventrikel ke atrium. Katup AVI antara atrium kanan dan ventrikel kanan adalah katup tricuspid. Katup bikuspid atau mineral terletak antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Katup AVI berasal dari cincin tebal, jaringan ikat fibrosa yang mendukung persimpangan ventrikel dengan atrium dan arteri besar yang melekat
pada ventrikel. Jaringan fibrosa yang mendukung ini disebut dengan rangka berserat. Lalu katup semilunar terletak di basis arteri besar yang membawa darah dari ventrikel. Katup semilunar paru terletak di dasar batang paru yang membentang dari vertikel kanan. Katup semilunar aorta terletak di dasar aorta yang membentang dari vertikel kiri. Setiap katup semilunar terdiri dari 3 daun. Katup yang tersusun dari jaringan ikat fibrosa. Katup semilunar memungkinkan darah dipompa dari ventrikel ke arteri selama kontraksi ventrikel. Tetapi katup ini mencegah aliran balik dari darah dari arteri ke ventrikel selama ventrikel relaksasi. Lalu ada siklus jantung. Siklus jantung mencakup fase kontraksi dan relaksasi. Fase kontraksi dikenal sebagai sistol dan relaksasi disebut diastol. Ventrikel mengalami relaksasi ketika atrium berkontraksi dan atrium mengalami relaksasi ketika ventrikel berkontraksi. Ketika kedua atrium dan ventrikel relaksasi di antara denyutan darah mengalir ke atrium dari vena besar yang mengarah ke jantung dan ke dalam ventrikel. Kemudian atrium berkontraksi atau atrial sistol memaksa lebih banyak darah ke dalam ventrikel sehingga dipenuhi darah. Segera setelah itu terjadi kontraksi ventrikel. Ketika ventrikel mengalami sistol, tiba-tiba menghasilkan tekanan darah tinggi dalam ventrikel. Dari tekanan darah ini menutup kedua katup atrioventrikuler dan membuka kedua katup semilunar. Darah dipompa ke dalam arteri yang menuju jantung. Diikuti diastol pada ventrikel, memungkinkan katup atrioventrikel untuk membuka. Secara bersamaan, katup semilunar dekat karena tekanan darah yang lebih besar dalam arteri. Siklus jantung kemudian diulang. Lalu selanjutnya yaitu ada suara jantung. Suara detak jantung biasanya digambarkan sebagai luk-duk, jeda luk-duk, dan seterusnya. Suara ini diproduksi oleh penutupan katup jantung. Suara pertama dihasilkan dari penutupan katup atrioventrikuler selama sistol ventrikel. Suara kedua dihasilkan dari penutupan katup semilunar saat diastol ventrikel. Jika salah satu jantung rusak dan tidak menutup dengan benar, terdengar suara tambahan yang dikenal sebagai mumur jantung. Lalu selanjutnya ada aliran darah yang melalui jantung. Aliran darah melalui jantung digambarkan dalam gambar berikut. Meskipun aliran darah melalui jantung dijelaskan dari kanan dan kemudian sisi kiri jantung, penting untuk dipahami bahwa kontraksi kedua atrium terjadi pada saat yang sama dan kontraksi kedua ventrikel terjadi secara bersamaan. Konsep ini paling penting ketika aktivitas listrik, perubahan tekanan, dan suara jantung harus dipahami. Darah memasuki atrium kanan dari sirkulasi sistemik melalui vena cava superior dan inferior, dan dari otot jantung melalui sinus koroner. Sebagian besar darah mengalir ke atrium kanan, mengalir melalui katup trikuspid ke ventrikel kanan, sedangkan ventrikel kanan berelaksasi mengikuti kontraksi sebelumnya. Atrium kanan kemudian berkontraksi dan darah didorong dari atrium kanan ke ventrikel kanan dan mengisi ventrikel kanan. Setelah kontraksi atrium kanan, ventrikel kanan mulai berkontraksi. Kontraksi ventrikel kanan mendorong darah terhadap katup trikuspdalis sehingga ditutup. Selanjutnya ada pembuluh darah. Rute yang diambil oleh darah setelah meninggalkan jantung memberikan kebingungan selama berabad-abad, seperti kata Kaisar Cina Huang pada abad 2697 sampai 2597. Yaitu percaya bahwa darah mengalir sekaligus ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Namun pada abad kedua, Dr. Romawi Claudius Galen 129 sampai 199 Masehi berpendapat bahwa darah mengalir bolak-balik di pembuluh darah seperti udara di tabung bronkial. Seiring berkembangnya waktu, alat-alat banyak hal terungkap berkaitan dengan pembuluh darah dan aliran darah. Setelah tekanan di dalam ventrikel kanan meningkat, katup semilunar paru dipaksa terbuka dan darah mengalir ke batang paru. Cabang-cabang batang paru dari arteri paru membawa darah ke paru-paru, di mana karbon dioksida dilepaskan dan oksigen dijemput. Lalu darah kembali ke paru-paru memasuki atrium kiri melalui 4 vena pulmonalis. Sebagian besar darah mengalir ke atrium kiri melewati katup bikuspid ke ventrikel kiri. Sedangkan ventrikel kiri bereksasi mengikuti kontraksi sebelumnya. Atrium kiri kemudian berkontraksi dan darah yang didorong dari atrium kiri ke ventrikel kiri untuk menyelesaikan pengisian ventrikel kiri. Setelah kontraksi atrium kiri, ventrikel kiri mulai berkontraksi. Kontraksi ventrikel kiri mendorong darah terhadap katup bikuspid, memaksa untuk ditutup setelah tekanan darah ventrikel kiri meningkat. Katup semilunar aorta dipaksa terbuka dan darah mengalir melalui aorta didistribusikan ke seluruh bagian tubuh kecuali pada sebagian paru-paru yang disediakan oleh pembuluh darah paru. Lalu selanjutnya yaitu ada struktur pembuluh darah. Yang pertama ada dinding pembuluh darah. Dinding arteri dan vena terdiri dari 3 lapisan, yaitu 1. Tunika interna atau tunika intima, yaitu lapisan bagian dalam pembuluh darah yang terdiri dari epitel squamosa sederhana yang disebut endotelium yang terletak di atas membran basal dan lapisan tipis jaringan ikat. Endotelium bertindak sebagai penghalang selektif permeabel untuk bahan yang akan memasuki atau meninggalkan aliran darah dan mengeluarkan bahan kimia yang merangsang pelebaran atau penyempitan kapal, dan biasanya menolak sel darah dan trombosit sehingga mereka mengalir bebas tanpa menempel pada dinding pembuluh darah.
Ketika endotelium rusak, trombosit membentuk gumpalan darah, dan ketika jaringan di sekitar pembuluh darah mengalami peradangan, sel-sel endotel yang menghasilkan molekul sel adesi yang menyebabkan leukosit untuk memenuhi permukaan. Hal ini menyebabkan leukosit terkumpul di jaringan untuk tindakan pertahanan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua yaitu tunika media, yaitu lapisan tengah biasanya paling tebal. Ini terdiri dari otot polos, kolagen, dan dalam beberapa kasus jaringan elastis. Jumlah otot polos dan jaringan elastis bervariasi antara pembuluh darah yang satu dengan yang lain. Tunika media memperkuat pembuluh dan mencegah tekanan darah pecah, menyediakan vasomotion perubahan dalam diameter pembuluh darah. Lalu yang ketiga ada tunika eksterna, yaitu biasa disebut tunika adventitia, adalah lapisan terluar. Ini terdiri dari jaringan ikat longgar yang sering menyatu dengan pembuluh darah, saraf atau organ lain sekitarnya. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis pembuluh darah. Terdapat 3 jenis pembuluh darah, yaitu ada arteri, kapiler, dan vena. Mereka membentuk sistem tertutup berbentuk tabung yang membawa darah dari jantung ke sel-sel tubuh dan kembali ke jantung. Yang pertama yaitu ada arteri. Arteri membawa darah dari jantung. Arteri bercabang berulang kali menjadi lebih kecil, dan arteri yang paling kecil akhirnya membentuk arteri mikroskopis yang disebut arteriol. Cabang-cabang arteri atau arteriol, ketebalan lapisan ototnya berkurang. Dinding-dinding arteriol terkecil hanya terdiri dari endotelium dan beberapa serat otot polos yang mengelilinginya. Arteri, terutama arteriol, memainkan peran penting dalam mengendalikan aliran darah dan tekanan darah. Yang kedua, itu ada kapiler. Arteriol terhubung dengan kapiler, pembuluh darah paling banyak dan paling kecil. Diameter sebuah kapiler sangat kecil sehingga eritrosit harus melewatinya dalam fal tunggal. Dinding-dinding kapiler hanya terdiri dari endotelium, yang memungkinkan pertukaran bahan antara darah di kapiler dan sel-sel tubuh. Distribusi kapiler dalam jaringan tubuh bervariasi dengan aktivitas metabolik dari setiap jaringan. Kapiler terutama melimpah di jaringan aktif, seperti jaringan otot dan saraf, di mana hampir setiap sel dekat dengan kapiler. Kapiler kurang melimpah di jaringan ikat, dan mereka tidak hadir di beberapa jaringan, seperti tulang rawan, epidermis, dan lensa kornea mata. Aliran darah dan kapiler dikendalikan oleh otot sphincter prekapiler yang berupa serat otot polos yang melingkari dasar kapiler di persimpangan arteri kapiler. Kontraksi sphincter prekapiler menghambat aliran darah ke jaringan kapiler tersebut. Relaksasi sphincter memungkinkan darah mengalir ke dalam jaringan kapiler untuk menyediakan oksigen dan nutrisi untuk sel-sel jaringan. Ketika beberapa jaringan kapiler ini diisi dengan darah, yang lain tidak, jaringan kapiler menerima darah sesuai dengan kebutuhan sel-sel yang mereka layani. Sebagai contoh, selama latihan fisik, darah dialirkan dari jaringan kapiler dalam saluran pencernaan untuk mengisi jaringan kapiler di otot rangka. Pada distribusi darah, sebagian besar terbalik setelah makan. Lalu selanjutnya yaitu ada pertukaran bahan. Pertukaran yang terus-menerus bahan antara darah dan jaringan sel sangat penting bagi kehidupan. Sel membutuhkan oksigen dan nutrisi untuk melakukan fungsi metabolisme mereka, dan mereka menghasilkan karbon dioksida dan limbah metabolik lainnya yang harus dikeluarkan oleh darah. Sel-sel jaringan yang diselimuti lapisan tipis cairan ekstraseluler yang disebut cairan interstitial atau cairan jaringan yang mengisi ruang jaringan yang terletak di antara sel jaringan dan kapiler. Sel-sel jaringan yang diselimuti lapisan tipis cairan ekstraseluler yang disebut cairan interstisial atau cairan jaringan yang mengisi ruang jaringan dan terletak di antara sel jaringan dan kapiler. Oleh karena itu, semua bahan yang lolos antara darah dan jaringan sel harus melewati cairan interstisial. Zat terlarut seperti oksigen dan nutrisi dari darah dalam oksigen dan nutrisi dari darah berdifusi dalam kapiler ke dalam cairan interstisial. Dan dari cairan interstisial ke dalam sel-sel tubuh, karbon dioksida dan limbah metabolik berdifusi ke arah yang berlawanan. Selanjutnya yaitu ada vena. Setelah darah mengalir melalui kapiler, memasuki venula, vena terkecil, beberapa kapiler bergabung membentuk venula. Venula terkecil hanya terdiri dari endotelium dan jaringan ikat, tetapi venula yang lebih besar juga mengandung jaringan otot polos. Venula bersatu untuk membentuk pembuluh darah kecil. Vena kecil bergabung membentuk vena semakin besar seperti darah dikembalikan ke jantung. Vena yang lebih besar, terutama di kaki dan tangan, mengandung katup yang mencegah aliran balik darah dan membantu kembalinya darah ke jantung. Karena hampir 60% dari volume darah berada dalam pembuluh darah. Vena dapat dianggap sebagai area penyimpanan darah yang dapat dibawa ke bagian lain dari tubuh pada saat dibutuhkan. Sinusoid vena di hati dan limpa sangat penting. Jika darah hilang oleh perdarahan, baik volume darah maupun tekanan darah mengalami penurunan. Sebagai tanggapan hal tersebut, sistem saraf simpatik mengirimkan impuls untuk mengerut dinding otot pembuluh darah, yang mengurangi volume vena dan mengkompensasi kehilangan darah. Sebuah respon yang sama terjadi selama aktivitas otot berat untuk meningkatkan aliran darah ke otot rangka. Baik, selanjutnya aliran darah. Aliran darah beredar karena perbedaan tekanan darah. Darah mengalir dari daerah tekanan tinggi ke daerah tekanan rendah. Tekanan darah adalah terbesar dalam ventrikel dan terendah di atrium.
Pada gambar ini menunjukkan penurunan tekanan darah dalam rangkaian sistemik dengan peningkatan jarak dari ventrikel kiri. Kontraksi ventrikel menciptakan tekanan darah yang mendorong darah melalui arteri. Namun, tekanan menurun sebagai yang lebih kecil hingga ke kapiler. Penurunan tekanan darah terjadi karena luas penampang keseluruhan arteri gabungan sangat meningkat seiring dengan banyaknya percabangan arteri. Saat darah meninggalkan kapiler dan memasuki vena, ada tekanan darah yang sangat sedikit yang tersisa untuk kembali ke darah ke jantung. Kembalinya darah vena dibantu oleh 3 kekuatan tambahan, yaitu ada kontraksi otot skeletal, gerakan pernapasan, dan gravitasi. Kontraksi dari otot rangka menekan pembuluh darah, memaksa darah mengalir dari satu segmen ke segmen yang lain, dan menuju jantung karena katup mencegah aliran balik darah. Metode pergerakan tersebut terjadi di pembuluh darah vena menuju jantung sangat penting, terutama untuk mengalirkan darah dari lengan dan kaki ke jantung. Lalu ada kecepatan aliran darah. Kecepatan aliran darah berbanding terbalik dengan luas penampang keseluruhan pembuluh darah. Oleh karena itu, kecepatan semakin menurun seiring meningkatnya jumlah pembuluh darah arteri sampai di kapiler. Kecepatan semakin meningkat pada vena dalam perjalanan membawa darah kembali ke jantung. Aliran darah yang tercepat di aorta dan paling lambat dalam kapiler. Situasi yang ideal menyediakan sirkulasi darah yang cepat dan waktu yang cukup untuk pertukaran bahan yang paling lambat dalam kapiler. Situasi yang ideal menyediakan sirkulasi darah yang cepat dan waktu yang cukup untuk pertukaran bahan antara darah di kapiler dan sel-sel jaringan. Lalu yang terakhir ada tekanan darah. Tekanan darah merujuk kepada tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri darah ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh manusia. Tekanan darah dibuat dengan mengambil 2 ukuran dan biasanya diukur seperti 120 sampai 80 mmHg, namun atas 120 menunjukkan tekanan ke atas pembuluh arteri akibat denyutan jantung dan disebut tekanan sistol. Pada nomor bawah 80 menunjukkan tekanan saat jantung beristirahat di antara pemompaan dan disebut tekanan diastol. Saat yang paling baik untuk mengukur tekanan darah adalah saat istirahat dan dalam keadaan duduk atau terbaring. Tekanan darah dalam kehidupan seseorang bervariasi secara alami. Bayi dan anak-anak secara normal memiliki tekanan darah yang jauh lebih rendah daripada dewasa. Tekanan darah juga dipengaruhi oleh aktivitas fisik, di mana akan lebih tinggi pada saat melakukan aktivitas dan lebih rendah ketika beristirahat. Tekanan darah dalam satu hari juga berbeda, paling tinggi di waktu pagi hari dan paling rendah pada saat tidur malam hari. Bila tekanan darah diketahui lebih tinggi dari biasanya secara berkelanjutan, orang itu dikatakan mengalami masalah darah tinggi. Penderita darah tinggi mesti sekurang-kurangnya mempunyai 3 bacaan tekanan darah yang melebihi 140 atau 90 mmHg saat istirahat. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Sebelumnya, penyakit jantung adalah sebuah kondisi yang menyebabkan jantung tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal tersebut antara lain yaitu otot jantung yang lemah. Penyakit ini adalah kelainan bawaan sejak lahir. Otot jantung yang lemah membuat penderita tak dapat melakukan aktivitas yang berlebihan. Karena pemaksaan kinerja jantung yang berlebihan akan menimbulkan rasa sakit di bagian dada dan kadang-kala dapat menyebabkan tubuh menjadi nampak kebiruan. Penderita lemah otot jantung ini juga mudah pingsan. Lalu yang kedua yaitu ada gangguan jantung bocor. Adanya celah antara serami kanan dan serami kiri oleh karena tidak sempurnanya pembentukan lapisan yang memisahkan antara kedua serami saat penderita masih di dalam kandungan. Hal ini menyebabkan darah bersih dan darah kotor campur. Penyakit ini juga membuat penderita tidak dapat melakukan aktivitas yang berat. Karena aktivitas yang berat hampir dipastikan akan membuat tubuh penderita menjadi biru dan sesak nafas, walaupun tidak menyebabkan rasa sakit di dada. Yang selanjutnya yaitu ada gangguan atau penyakit serangan jantung. Serangan jantung adalah sebuah kondisi yang menyebabkan jantung sama sekali tidak berfungsi. Kondisi ini biasanya terjadi mendadak dan sering disebut gagal jantung. Penyebab gagal jantung bervariasi, namun penyebab utamanya biasanya adalah terhambatnya suplai dari darah ke otot-otot jantung. Oleh karena pembuluh darah yang biasanya mengalirkan darah ke otot jantung tersebut tersumbat atau mengeras, entah oleh karena kolesterol ataupun oleh karena zat-zat kimia seperti penggunaan obat yang berlebihan yang mengandung fenolpropanol, alamin atau PPA yang banyak ditemui dalam obat-obatan seperti dekolgen dan nikotin. Lalu ada aterosklerosis, yaitu akumulasi lemak kolesterol pada dinding pembuluh darah. Lalu selanjutnya yaitu ada penyakit gangguan atau stroke. Pecahnya pembuluh darah di otak sehingga otak kekurangan oksigen bisa menyebabkan kelumpuhan dan kematian. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi darah. Yang pertama yaitu
fungsi darah mengangkut gas, nutrisi, produk-produk limbah, dan hormon. Yang kedua, darah berfungsi terlibat dalam regulasi homeostasis dan pemeliharaan pH suhu tubuh, keseimbangan cair, dan kadar elektrolit. Yang ketiga, darah melindungi terhadap penyakit dan kehilangan darah. Lalu, ada komposisi darah. Darah adalah jaringan yang mengandung sel dan fragmen sel secara kolektif. Sel-sel dan fragmen sel disebut elemen padat terdiri atas eritrosit, leukosit, trombosit. Sel dan fragmen sel tersuspensi dalam cairan plasma. Selanjutnya, seperti tadi saya sebutkan, itu ada cairan plasma. Saya akan menjelaskan tentang plasma. 1. Plasma sebagian besar tersusun atas air, mengandung protein seperti albumin, yaitu mempertahankan tekanan osmotik. Globulin berfungsi dalam transportasi dan kekebalan fibrinogen atau yang terlihat dalam pembekuan darah, dan hormon dan enzim yang terlibat dalam regulasi. Yang kedua, plasma mengandung ion, nutrisi, produk-produk limbah, dan gas. Lalu, tadi juga ada eritrosit. Lalu, eritrosit adalah atau sel darah merah berbentuk konkav, tidak memiliki inti dan mengandung sejumlah besar hemoglobin. Fungsi utamanya eritrosit adalah transportasi oksigen. Yang kedua, hemoglobin terdiri dari heme, suatu pigmen yang mengandung besi dan globin protein. Hal ini memainkan peran penting dalam transportasi oksigen dan berpartisipasi dalam transportasi karbon dioksida. Lalu, eritrosit sangat melimpah dalam darah. Jumlah eritrosit 4.500 sampai 6.200 per mm pada laki-laki dan 4.200 sampai 5.400 per mm pada wanita. Yang keempat, eritrosit dibentuk dari hemoktitoblas sumsum tulang merah. Tingkat produksi dikendalikan oleh konsentrasi oksigen dari darah melalui mekanisme umpan balik negatif. Konsentrasi oksigen menurun merangsang sel-sel ginjal untuk melepaskan eritroprotein yang merangsang peningkatan produksi sel darah merah oleh sumsum tulang merah. 5. Besi, asam amino, vitamin B12, dan asam folat yang penting untuk produksi eritrosit. Yang terakhir, eritrosit hidup sekitar 1 hari sebelum mereka hancur oleh makrofag di limpa dan hati. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang leukosit. Yaitu yang pertama, sel darah putih melindungi tubuh terhadap mikroorganisme dan mengangkut sel mati dan puing-puing. Yang kedua, ada 5 jenis sel darah putih yang ada, yaitu ada neutrofil, ada sel fagosit kecil, eosinofil mengurangi peradangan, basofil melepaskan histamin dan terlibat dengan meningkatkan respon inflamasi. Lalu saya akan menjelaskan tentang trombosit. Trombosit merupakan fragmen dari sel megaloritas dan sumsum tulang merah. Namanya sekitar 150 jadi 400 per mm. Darah trombosit berperan dalam pembekuan darah. Lalu ada hemostasis. Hemostasis adalah penghentian perdarahan yang terdiri dari 3 proses, yaitu ada penyempitan, pembuluh darah, pembentukan sumber trombosit, dan pembekuan darah. Penyempitan pembuluh darah adalah proses pertama dalam hemostasis. Ini mengurangi kehilangan darah sampai proses lain dapat terjadi. Trombosit menempel pada jaringan yang rusak dan satu sama lain untuk membentuk sumber trombosit. Trombosit dan jaringan yang rusak memulai pembentukan pembekuan dengan melepaskan tromboplastin yang menyebabkan pembentukan protombin aktivator. Aktivator protombin aktivator mengubah protombin menjadi trombin yang pada gilirannya mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Benang fibrin membentuk bekuan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggolongan darah. Sebelumnya, yang pertama, golongan darah ditentukan oleh antigen pada permukaan eritrosit. Yang kedua, antibodi dapat mengikat antigen eritrosit yang mengakibatkan aglutinasi dan hemolisis sel darah merah. Yang ketiga, golongan darah A memiliki antigen A, golongan darah B darah memiliki antigen B, tipe AB darah memiliki antigen A dan B, dan golongan darah O tidak memiliki antigen A atau B. Yang keempat, ada darah RH positif memiliki antigen RH tertentu atau antigen D, sedangkan darah RH negatif tidak. Yang kelima, antibodi terhadap antigen RH diproduksi oleh orang RH negatif ketika orang terkena darah RH positif. Yang terakhir, yang keenam, RH golongan darah bertanggung jawab untuk penyakit hemolitik pada bayi baru lahir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur jantung. Yang pertama, 1. Jantung diselimuti oleh membran perikardial yang memberikan perlindungan dan dukungan. Yang kedua, dinding jantung terutama terdiri dari miokardium, lapisan tebal otot jantung yang terdapat di antara endokardium tipis di dalam dan epikardium tipis di luar. Yang ketiga, jantung berisi 4 kamar. Ruang atas terdiri atas atrium kiri dan kanan yang menerima darah kembali ke jantung. Ruang bawah adalah ventrikel kiri dan kanan yang memompa darah dari jantung. Tidak ada bukaan antara atrium atau antara ventrikel.
Yang keempat, atrioventrikular katup memungkinkan darah mengalir antara masing-masing atrium dan ventrikel, tetapi mencegah aliran balik darah. Katup avi bikuspid terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Katup avi trikuspid terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Yang kelima, semilunar katup memungkinkan darah dipompa dari ventrikel ke arteri yang terkait. Katup semilunar aorta terletak di dasar aorta. Katup semilunar paru terletak di dasar paru. Lalu, saya akan menjelaskan siklus jantung. Yang pertama, siklus jantung mencakup tahap kontraksi, yaitu siklus jantung ada sistol dan sistol kontraksi dan diastol yaitu relaksasi. 2. Selama diastol atrial, darah kembali ke atrium dan mengalir ke dalam ventrikel. Ketiga, selama diastol ventrikel, darah mengalir ke ventrikel. Sistol ventrikel memompa darah dari ventrikel ke arteri terkait. Keempat, loop suara jantung normal disebabkan oleh penutupan katup jantung. Hasil suara pertama dari penutupan katup atrioventrikular, hasil suara kedua dari penutupan katup semilunar. Yang kelima, atrium kanan menerima darah terdioksigenasi dari superior dan inferior vena cava. Sedangkan atrium kiri menerima darah beroksigen dari pembuluh darah paru. Keenam, ventrikel kanan memompa darah terdioksigenasi ke paru. Pada saat yang sama, ventrikel kiri memompa darah beroksigen ke dalam aorta yang mengarah ke seluruh bagian tubuh kecuali paru-paru. Yang ketujuh, jaringan jantung menerima darah dari arteri koroner darah kembali dari jaringan jantung melalui vena jantung yang membuka ke dalam sinus koroner yang mengarah ke atrium kanan. Lalu selanjutnya ada jenis pembuluh darah. Yang pertama yaitu ada 3 tipe dasar dari pembuluh darah: arteri, kapiler, dan vena. Arteri dan vena besar terbentuk dari lapisan fibrosa luar, jaringan ikat, lapisan tengah autopolos, dan lapisan dalam dari epitel squamosa sederhana. Yang kedua, arteri memiliki dinding otot tebal dan membawa darah dari jantung. Arteri besar membagi berulang kali untuk membentuk arteri terkecil, arteriol, yang terhubung dengan kapiler. Yang ketiga, kapiler adalah pembuluh darah terkecil dan paling banyak. Dinding tipis mereka sel endotel memungkinkan pertukaran bahan antara darah dan cairan interstisial. Molekul terlalu dipertukarkan oleh difusi. Yang keempat, vena memiliki dinding lebih tipis dari arteri dan membawa darah dari kapiler menuju jantung. Vena terkecil adalah venula yang membawa darah dari kapiler dan bergabung untuk membentuk vena kecil. Vena berisi katup yang mencegah aliran balik darah. Lalu, ada aliran darah. Yang pertama, darah itu beredar dari daerah tekanan tinggi ke daerah tekanan rendah. Tekanan darah adalah tertinggi di ventrikel dan terendah di atrium. Yang kedua, tekanan darah sistemik menurun saat darah dibawa ke kapiler. Kontraksi otot rangka dan gerakan pernapasan adalah kekuatan penting yang membantu kembalinya darah vena. Yang ketiga, kecepatan darah berbanding terbalik dengan luas penampung seluruh pembuluh darah. Kecepatan darah tertinggi di aorta dan terendah itu di kapiler. Lalu ada tekanan darah. Yang pertama itu optimal. Tekanan darah sistolik adalah 115 mmHg, tekanan darah diastolik yang optimal adalah 75 mmHg. Yang kedua, perbedaan antara tekanan sistolik dan diastolik adalah tekanan nadi. Denyut nadi dapat dideteksi oleh arteri permukaan palpasi. Yang ketiga, tekanan darah ditentukan oleh 4 faktor, yaitu ada curah jantung, volume darah, resistensi perifer, dan viskositas darah. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.